Kebijakan Sektor Publik atas nama Nurhaini dengan NIM 09108030319010. Semester 6, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Tahu nggak sih apa itu kebijakan? Banyak masyarakat awam yang berkomentar bahwa kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang abstrak, tidak jelas sosoknya, kabur, tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Namun, sebagaimana yang kita pelajari melalui platform ini bahwa jika menyangkut kebijakan publik sebagai suatu konsep adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Dampak positif dan negatif dari sebuah kebijakan publik. Yang pertama yaitu dampak positif. Contohnya yaitu biaya fiskal untuk bepergian ke luar negeri yang dulu kita bayar mahal telah dihapus. Dan sebagai pengawal negeri kita mendapatkan remunerasi, kenaikan gaji berkala atau kenaikan jabatan istimewa dan instansi tempat kita bekerja. Sebagai pelajar atau mahasiswa akademis, kita diakui dan karena hal ini kita memperoleh beasiswa dari negara. Dan kebijakan yang paling membahagiakan baru-baru ini adalah PPKM dihapuskan. Artinya COVID-19 sudah bosan dengan tubuh manusia. Dan masih banyak lagi hasil kebijakan publik yang membuat kita senang. Silakan cari sendiri contohnya, tidak usah manja ya. Hahaha. Dampak negatif yang kedua yaitu contohnya nilai uang tabungan atau deposito yang kita miliki meresot tajam gara-gara nilai nominal mata uang rupiah tiba-tiba dipotong. Dari semua 1 juta rupiah menjadi katakanlah hanya 100.000 rupiah. Kita harus merogoh kocek lebih dalam karena ongkos transportasi umum tiba-tiba naik, harga minyak tiba-tiba naik. Pemadaman listrik makin sering dilakukan secara bergilir. Barang-barang konsumen tertentu dari produk-produk asing membanjiri pasar domestik, mengusur produk-produk lokal. Pelajar dan mahasiswa tidak lagi bebas merunjuk rasa di depan Istana Presiden untuk dapat bertahan di karir akademisinya. Para guru dan dosen harus lolos sertifikasi. 3 alasan mengapa kita harus peduli dengan kebijakan publik. Yang pertama yaitu kebijakan publik mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Artinya melalui dari langit kotor karena polusi, tarif ojek online, tagihan listrik, sampai penggunaan media sosial semuanya diatur oleh kebijakan publik. Yang kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Sebagai negara demokrasi, kita punya hak untuk memilih dan memastikan bahwa pemerintah memprioritaskan kesejahteraan kita dan membuat keputusan terbaik untuk rakyatnya. Yang ketiga yaitu cobaan abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Dari penanganan pandemi, krisis iklim, sampai transisi digital, akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademisi, sehingga kebijakan yang diciptakan akan lebih inklusif dan membawa solusi yang tepat. Adapun 3 tantangan yang mendasari kenapa Think Police lahir dan membawa intervensi 3 tingkat. Yang pertama yaitu insight. Atau melalui insight kami menyajikan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi bagi pemandu kebijakan. Yang kedua, akademi. Dengan akademi kami membuka pintu bagi profesional muda dan sektor publik, swasta, dan sipil untuk menambah pengetahuan teknis dan strategis tentang kebijakan publik. Yang ketiga yaitu community. Lewat community kami membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Yang terakhir, ingat, dengan kebijakan publik yang baik, kualitas hidup kita juga baik. Itulah tadi dari saya. Bye-bye.